pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh anak-anak ya. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan waktu, kesempatan untuk ibadah menyembah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam hati pikiran kami semua anak-anak di rumah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Selamat Hari Natal. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Esti. Sebelum itu, anak-anak kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita adik-adik semua, apa kabar kalian di rumah? Kakak berdoa dan percaya pasti adik-adik semua dalam keadaan yang sehat kan dan bersuka cita. Kakak senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian dalam sekolah minggu online. Nah, pada pagi hari ini kakak mengajak adik-adik semua untuk mendengar cerita dari buku tanpa kata. Nah, nanti adik-adik juga boleh di rumah menceritakan cerita buku tanpa kata ini ke teman-teman dan juga ke papa mama. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mengajak adik-adik semua untuk melipat tangan, tutup mata, duduk manis, kita mau berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Kami boleh bangun, kami boleh bernafas, dan kami juga boleh memuji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Nah, adik-adik, kita akan mendengar cerita dari buku Tanpa Kata. Lihat, ini buku tanpa kata, tidak ada tulisannya, tapi ini bisa menceritakan cerita yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, kakak mau tanya terlebih dahulu, di mana ada tempat yang sangat menyenangkan bagi adik-adik semua? Yang di sana tempatnya itu indah sekali, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Kira-kira adik-adik tahu di mana tempat itu? Bukan di pantai ya, bukan di mall. Tempat yang sangat indah dan sangat menyenangkan itu adalah surga. Namanya apa adik-adik? Surga. Nah, pada mulanya Allah menciptakan manusia supaya manusia itu hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, inilah warna apa adik-adik? Ini warna kuning atau emas. Ini melambangkan surga, tempat yang sangat menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan kakak? Karena di surga itu tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana. Kita semua bisa bersuka cita, berbahagia. Dan di Wahyu 21 dikatakan bahwa surga itu terbuat dari emas, jalannya, rumahnya ada intan berlian yang sangat berkilauan, yang sangat indah, yang tidak bisa digambarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi surga adalah tempat yang sangat-sangat indah. Adik-adik mau ke sana? Pasti mau dong. Kakak juga pingin ke sana. Nah, tapi adik-adik, ada yang menghalangi manusia untuk masuk ke surga. Apa itu? Yaitu adalah dosa. Adik-adik tahu ini warna apa? Ini adalah warna hitam gelap. Ini melambangkan dosa manusia yang diturunkan oleh Adam. Jadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka hati kita menjadi gelap. Hati kita menjadi penuh dengan dosa. Adik-adik tahu apa itu dosa? Dosa itu adalah perbuatan melawan Allah. Apa saja dosa itu, Kak? Dosa itu bisa mencuri, berbohong, melawan orang tua, kemudian tidak mengasihi teman, tidak mengasihi orang tua, tidak mengasihi Allah, tidak taat sama orang tua, suka mencontek, itu adalah dosa. Jadi kalau kita berdosa, hati kita menjadi gelap, kita tidak bisa masuk surga. Lalu bagaimana caranya supaya adik-adik dan kakak bisa masuk surga? Yaitu kita harus diampuni dahulu dosanya. Bagaimana supaya kita dosa-dosa kita yang terlalu banyak itu bisa diampuni adik-adik? Jangan takut adik-adik, karena Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi umatnya. Jadi dia menurunkan putranya atau mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dia adalah terang dunia yang bisa menerangi hati manusia yang gelap. Nah, bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa menghapus manusia? Adik-adik tahu ini warna apa? Ini adalah warna merah. Warna merah ya adik-adik. Warna merah ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang disalib. Dosa manusia hanya bisa diampuni dengan darah Tuhan Yesus. Kenapa harus darah Tuhan Yesus? Karena
Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi sama seperti manusia, tetapi dia tidak berdosa karena dia adalah Allah. Dan hanya orang yang tidak berdosa yang bisa mengampuni dosa manusia, yaitu Allah sendiri. Tuhan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Dia mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut, sehingga kita diampuni dan dibersihkan dosa-dosa kita menjadi putih seperti salju. Nah, adik-adik tahu ini warna apa? Ini adalah warna putih. Wah, warna putih cantik ya, bersih. Nah, ini adalah lambang di mana dosa manusia sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Dengan darah Tuhan Yesus kita disucikan. Karena dengan hati kita suci, hati kita sudah bersih, kita sudah lepas dari dosa, dari hukuman maut, kita baru bisa masuk surga. Karena Allah adalah suci. Jadi kalau kita tidak suci, kalau kita masih berdosa, kita tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Sang Juru Selamat di hati kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang, sudah lahir ke dunia yang akan kita peringati tanggal 25 Desember nanti, hari Natal. Tapi kalau kita tidak bisa menerima, tidak mau menerima Tuhan Yesus, kita tidak bisa diampuni, kita tidak bisa masuk surga adik-adik. Maka adik-adik harus menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hati adik-adik. Adik-adik harus berdoa. Gimana caranya berdoa, Kak? Kakak ajarin ya. Ayo adik-adik tutup mata, kita mau berdoa, kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat di dalam hati kita. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami adalah orang berdosa. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Allah mengasihi kami yang telah mengutus Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Amin. Gitu adik-adik doanya, adik-adik harus menerima Tuhan Yesus dalam hati adik-adik semua dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya, jika kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita sudah diampuni dosanya, kita sudah dibersihkan putih seperti salju. Dan kita bisa masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Nah, setelah kita diampuni dan kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita juga harus bertumbuh. Kita nggak cuma diem, kita harus bertumbuh. Adik-adik tahu ini warna apa? Ini adalah warna hijau. Adik-adik tahu warna hijau itu melambangkan tumbuh-tumbuhan, pohon yang bertumbuh besar, berbuah, berdaun lebat. Begitu juga dengan adik-adik harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik harus berdoa, baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa bertumbuh. Adik-adik juga harus bersaksi. Gimana caranya bersaksi, Kak? Bersaksi menceritakan tentang kabar baik keselamatan dari Tuhan Yesus. Adik-adik bisa pakai buku tanpa kata ini kepada teman-teman, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia sebagai terang
bagi kegelapan hati manusia, sehingga manusia disucikan, hatinya diampuni, dan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita bisa masuk surga, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik mau masuk surga? Pasti mau dong, kakak juga mau. Yaitu gimana caranya? Kita harus menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kita. Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman maut, dari hukuman dosa, dan kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia menerangi kegelapan hati semua manusia yang ada di bumi, seperti yang dikatakan di Matius 4 ayatnya yang ke-16, bahwa semua bangsa yang ada di bumi yang mengalami kegelapan akan melihat terang, yaitu terang dari Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Jadi adik-adik dan kakak harus bersaksi supaya semua bangsa, semua orang yang hidup dalam kegelapan melihat terang dan menerima terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat manusia yang akan kita rayakan nanti tanggal 25 Desember. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada kami. Kami adalah orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau datang, lahir sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa, supaya kami diampuni, disucikan, dan bisa masuk surga, mendapat kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau taat kepada Tuhan, kami mau rajin berdoa, kami mau rajin sekolah minggu, dan kami mau rajin baca firman Tuhan tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa-doa kami. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan membuat aktivitas kita. Tadi ceritanya kan tentang terang. Kita membuat gambar Tuhan Yesus seperti ini ya. Tuhan Yesus terang dunia, atau kita akan menggambar sebuah lampu seperti ini. Oke? Terima kasih. Selamat membuat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.